AKBP Dodi Prawinegara menyesal turuti perintah Teddy Minahasa. Kenapa dia tega? Sekarang belum tahu jawaban itu dari mulut seorang Teddy Minahasa yang menjelaskan langsung kepada saya kenapa dia tega. Itu aja yang mulia. Kenapa dia tega? Baik, terakhir pertanyaan. Makanya itu saya nggak mau gabung di skenario itu. Apakah saudara merasa bersalah dalam perkara ini? Saya sangat bersalah yang mulia. Menyesal? Saya sangat menyesal. Apalagi saya melihat kedua orang tua saya nggak tega, anak saya, istri saya. Habis sudah. Saya sampaikan kepada seluruh jajaran bahwa tidak ada yang bermain-main dengan masalah narkoba. Yang namanya narkoba harus betul-betul dilakukan pemberantasan. Dan saya sudah sampaikan bahwa siapapun yang terlibat, tidak peduli pangkatnya apa, jabatannya apa, pasti kita tidak gas. Karena itu bagian komitmen dari kami untuk melakukan bersih-bersih di institusi Polri. Tegasan Kapolri untuk menunjukkan kepada seluruh jajaran Polri bahwa dia bisa bertindak tegas. Sebab sebenarnya kan kalau kita mau berpikir lebih negatif lagi, kan bisa sesudah ibu-ibu siapa itu yang membawa narkoba ditangkap, lalu ya dia saja yang ditahan dan mungkin tidak ada yang tahu kalau dia diproses sendiri meskipun dia menyebut Teddy itu. Lalu ditangani Polri sendiri, kemudian yang Teddy dibiarkan itu bisa, tetapi Kapolri mengambil langkah tegas kan untuk melakukan itu. Negatif apakah yang akan diterima oleh si bawahan, si juniornya, seandainya dia mengelak atau menolak tekanan tersebut? Seandainya tidak ada resiko atau konsekuensi negatif yang akan dia alami dari instruksi tersebut, maka lagi-lagi klaim atau defense ini tertolak. Namun sebaliknya, ketika seorang penerima perintah bisa memastikan bahwa dia sudah menerima perintah, termasuk perintah yang salah, dan perintah itu betul-betul ada secara objektif, dan dia tidak memiliki kemampuan ataukah kewenangan ataukah kesempatan ataukah lainnya untuk menghindar atau menolak tekanan tersebut, dan ada resiko yang nyata yang akan sangat buruk menimpa dirinya, maka superior order defense. Pelayanan saya, keluarga beliau ke Bukit Tinggi tidak pernah saya kecewakan. Perintah beliau vaksinasi pun saya ranking bawah. Dalam waktu 1 minggu saya jadi ranking 1 pun saya tidak pernah mengecewakan. Saya membuat terobosan-terobosan pun beliau selalu mengatakan contoh ini, selalu seperti itu. Tapi kok bisa tega ketika saya mengungkap kasus sebesar ini yang ingin niat saya itu menaikkan namanya seorang Teddy Minahasa, itu justru diperintahkan seperti ini. Apa sih yang ada di benak otaknya dengan hatinya sehingga menghancurkan saya, keluarga saya, dan keluarga dia sendiri? Apakah kurang uangnya dia? Terdakwa AKBP Dodi Prawinegara menangis saat sidang pemeriksaan terdakwa di kasus peredaran narkoba jenis sabu. Sidang kasus narkoba ini digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Rabu 15 Maret 2023. AKBP Dodi mengaku menyesal menuruti perintah Teddy Minahasa. Hal inilah yang akhirnya dirinya menolak untuk mengikuti skenario Teddy Minahasa di persidangan. Yang terakhir itu saja yang mulia, saya sampai sekarang belum tahu jawaban dari mulut Teddy Minahasa yang menjelaskan langsung kepada saya kenapa dia tega. Itu aja yang mulia, makanya itu saya nggak mau gabung di skenario itu, ujar Dedi. Hakim kemudian menanyakan rasa bersalah dan menyesal kepada Dodi. Saya sangat bersalah yang mulia, ujar Dodi. Prestasi saya mulai dari 2001 sampai sekarang dihancurkan oleh seorang jenderal bintang 2 Teddy Minahasa, ungkap Dodi dikutip dari YouTube Kompas TV Sabtu 18 Maret 2023. Yang menjelaskan bahwa prestasinya yang telah dibangun sejak tahun 2021 kini dihancurkan oleh Teddy Minahasa karena terseret dalam kasus peredaran narkoba. Irjen Teddy Minahasa diduga meminta Dodi Prawinegara untuk menyisihkan sebagian barang bukti sabu dengan berat kotor 41,3 kg.